Momen ini atau forum ini adalah forum tertinggi untuk kita menentukan arah kapal SMA Negeri 1 Suradi ini mau kemana. Sejatinya visi misi itu bukan milik kepala sekolah. Ya, sepakat Pak pengawas ya. Ya, visi misi bukan milik kepala sekolah, visi misi bukan milik OKSE, visi misi bukan milik guru, tetapi visi misi ini adalah milik warga sekolah. Makanya dalam penyusunannya, dalam penetapannya harus dan wajib hukumnya untuk melibatkan semua stakeholder yang ada di dalam sekolah itu. Kami dari tim komite pembelajaran dan juga tim manajemen Wakasek dan staf Wakasek beberapa hari yang lalu itu berkumpul tim kecil untuk merumuskan yang pertama diawali dengan analisis konteks namanya. Analisis konteks ini adalah analisis dari konteks SMA Negeri 1 Suradi. Dimulai dari apa yang sudah kita miliki. Kalau dulu namanya SWOT, paling terkenal itu analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk melakukan manajemen perubahan. Tapi dalam hal ini saya karena ada MPL Unhilak, ya, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada sebuah manajemen perubahan namanya manajemen bagja. Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aksi nyata. 5 hal inilah yang nanti akan kita buat menjadi sebuah satu kesatuan yang nanti akan kita capai bersama-sama. Sekali lagi ini mindsetnya kita samakan bahwa visi misi atau arah kapal kita tentukan bersama. Tadi di sambutan saya tidak peduli bapak dan ibu ada di posisi apapun, semuanya memiliki posisi yang penting. Sekali, semuanya memiliki posisi yang penting dalam melakukan pelayaran kapal SMA Negeri 1 Suradi menuju cita-citanya nanti. Jadi jangan ada lagi, oh saya tidak mau di sini, saya bukan panitia itu, saya tidak kebagian ini itu, saya tidak mau mendengarkan itu lagi. Makanya forum ini sangat saya nanti, karena inilah yang akan menentukan kita bersama. Bisa dilanjut Pak? Karakteristik dari SMA Negeri 1 Suradi yang sudah kami rumuskan ini baru usulan dan semuanya bisa menyampaikan aspirasi, pendapat dan yang lainnya. Dari Merdeka itu tidak ada yang dipaksakan. Yang pertama, SMA Negeri 1 Suradi beralamat bla sudah jelas alamatnya, berbatasan dengan bagian belakang dengan lahan pertanian. Ini dari segi letak geografis ya. Pemukiman penduduk samping kiri berbatasan dengan lahan kosong penduduk, sisi kanan berbatasan dengan pemukiman penduduk, dan di bagian depan berbatasan dengan jalan raya besar nasional. Dengan memiliki akses jalan keluar masuk hanya dari gerbang utama, sehingga memudahkan pemantauan arus keluar dan masuk. Ini terkait dengan letak geografis dari SMA Negeri 1 Suradi. Ini siapa yang merumuskan? Teman-teman yang kemarin. Ya, teman-teman dari tim komite pembelajaran Wakasek dan beberapa staf. Saya ketika ditanya, tidak bisa menjelaskan seperti ini, karena belum kita bilang di sini istilahnya ini. Udah luntur. Kalau nggak juga seperti apa jadi redaksinya gitu ya. Biasanya gimana ya redaksinya? Boleh lah. Tradisional dan Modern. Apa ya? menuju modern gitu. Berkembang dengan latar belakang sosial dan budaya. Dengan latar belakang sosial dan budaya yang masih sedang. sedang.
Kayaknya mau dibilang tradisional. kayak kesannya tuh kayak ini banget gitu ya kalau dibilang Latar belakang pendidikan orang tua, sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal terdidik di sewa satu Sukade sangat beragam. Mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Mulai dari buruh tani, petani, pedagang, nelayan, pegawai dan TKI. Betul ya? Tempat tinggal peserta didik bervariasi, baik di rumah milik sendiri, rumah kontrakan, pesantren, dan pesantren mungkin ya. Kontrakan, rumah dan pesantren. Dan efek gitu. Oleh Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Surabaya. Yang pertama, dinas kesehatan bisa melalui puskesmas, PMI dan lainnya. Dinas kependudukan, Dukcapil, ya ini terkait dengan PPDB. Dan bos, KTP, rekaman KTP, gitu ya. Perusahaan BUMN, di sini ada BNI, BJB, DSI, perkebunan karet dan yang lainnya. Nah, perusahaan BUMN ini sangat sangat membantu dalam perkembangan SMA Negeri 1 Surabaya. Program yang terkait dengan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, kurikulum nasional, penurunan pendidikan tinggi, dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKS) satuan pendidikan. Dan penyusunannya juga mempertimbangkan kondisi keberadaan sekolah yang tidak terpisahkan dengan masyarakat sekitar dari perangkat pemerintah, kecil, RT, RW, kelurahan dan yang lainnya. Kepada uang. Jadi tidak ada uang maka tidak ada program kerja. Tidak ada uang tidak ada kegiatan. Nah sekarang mindsetnya sudah seperti itu. Kita punya sumber daya atau aset yang tadi kita analisa tadi itu, dan itu bisa kita gunakan. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berbasis aset. Guru biologi misalnya, guru biologi ketika ingin praktek di laboratorium itu tidak punya labnya atau ada labnya, alat praktikumnya tidak ada. Misalkan mengamati tumbuhan tingkat tinggi. Kalau di dalam lab, laboratorium itu harus ada banyak carta, gitu ya, banyak carta terus awetan tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Tapi di lab itu tidak ada itu semua. Nah guru yang bersangkutan itu tidak mengajar, tidak membuat praktikum. Itu adalah metode lama. Metode yang lama. Sekarang kita gunakan itu. Kita bisa gunakan aset yang kita miliki. Seluruh tumbuhan yang kita punya, tumbuhan tingkat tinggi yang kita punya. Kalau di dalam kurang kita bawa anak ke keliling sekitar sekolah. Ini adalah pembelajaran berbasis aset. Implementasinya dalam bentuk peran serta masyarakat di dalam pendidikan. Implementasinya peran serta masyarakat di bidang pendidikan. Kerjasama sekolah dengan tokoh masyarakat bisa dalam hal ini dengan komite sekolah ya. Komite sekolah itu sudah sebagai perwakilan dari para orang tua, sebagai jembatan antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Muncul kelemahan, muncul kekurangan. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka. Visi itu adalah impian. Impian yang nanti akan kita capai pada suatu waktu nanti. Impian ini berisi satu, kekuatan yang sudah kita miliki, dan yang kedua adalah kekurangan. Kekuatan itu akan kita perbuat, kekurangan itu akan kita
Kekurangan ada apa sih kekurangannya? Dilengkapi. Akan diusahakan untuk menutupi kekurangan atau kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan atau Perbaiki. ditingkatkan, diperbaiki. Mungkin ketika kita berbicara tentang meningkatkan, memperbaiki di dalam pendidikan itu harus selalu dilakukan terkait dengan manajemen mutu, terkait dengan kualitas, continuous quality improvement, perbaikan mutu secara berkelanjutan. Itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Kita harus ke sana seluruhnya. Dari satu kegiatan yang lain, maka tolaknya atau landasannya adalah evaluasi dari yang dulu. Agar apa? Akan ada peningkatan. Agar ada peningkatan. Baik. Ini adalah usulan. Ini adalah usulan visi yang dirumuskan oleh tim komite pembelajaran dan juga tim manajemen. Visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global, dan peduli terhadap lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Kekuatan yang kita milikinya masuk, kelemahan yang kita milikinya masuk. Apa yang kita bisa analisa terkait dengan ini? Wawasan global. Ini kebinekaan yang lainnya. Yang kedua adalah peduli. Iya, peduli gotong royong dan yang lainnya. Saya pernah menemukan, ya walaupun tidak banyak, gitu ya, beberapa anak-anak kita itu masih kurang peduli terhadap temannya. Dia lebih peduli kepada gadgetnya. Dan juga beberapa peserta didik kita itu masih kurang peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Cirinya gampang sekali gitu ya. Ketika anak kita jalan, lalu di depannya ada sampah, dia nggak lewat sekali. Dia jalan ya, tanpa ya bergerak atau mengambil sampah, mengumpulkan sampah, itu adalah sebagai salah satu ciri bahwa kepeduliannya harus ditingkatkan. Ini yang saya temukan. Ya tidak tahu yang lain. Ya. Oke. Terkait dengan visi ini bagaimana? Bapak? Silakan, ada yang mau berkomentar? Maka kita juga harus rajin. Saya menyambung dari Pak Aisyah tadi. Ketika kita ingin gurunya rajin, maka kepala sekolahnya juga harus rajin. Gitu ya. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dan itulah semakin ya. Jadi seluruhnya ini mari kita sama-sama kolaborasi, saling menutupi kompak satu sama lain, keteladannya satu sama lain. Iman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan bermulia, mandiri, berkritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Itu kedua, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, 21st century. Apa itu PACE ya? PACE atau pacan? Dia ada karakter, creativity, communication, dan critical. Ini kemampuan abad 21 yang dibutuhkan. Ya. Dan berakhlak mulia agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mengatasi tantangan dan perubahan zaman. Jadi anak sendiri harus bisa
ya, mengatasi tantangan dan perubahan zaman. Nah, mungkin salah satunya dengan melakukan pembelajaran bermakna, meaningful learning. Kedua, mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan agar memiliki sikap profesionalisme demi tercapainya mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Profesionalisme. Jadi kita ini adalah orang-orang profesional. Maka dari itu aspek profesionalisme di atas segalanya. Ketika kita membuat keputusan layak, tidak layak, kurang atau baik, maka yang berperan itu adalah profesionalisme kita, bukan like or dislike, bukan suka atau tidak suka. Mengajak segenap warga sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita tujuan pendidikan nasional melalui ada jalannya. Konsep penguatan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Yang terakhir, mengoptimalkan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu sekolah sebagai tempat saling belajar dan berkembang, baik guru sebagai ahli, peserta didik, serta orang tua dan masyarakat. Oke, kita ini adalah komunitas pembelajar sejati. Sejatinya guru itu harus selalu belajar dan belajar. Tidak bisa pengetahuan atau kompetensi atau keahlian kita yang didapat beberapa tahun yang lalu melalui kuliah itu tidak diupgrade sampai saat ini. Sementara zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, hitungannya bukan menit, tapi sekarang hitungan sudah per detik Bapak Ibu. Pesatnya teknologi informasi itu. Makanya komunitas belajar ini harus kita bentuk. Nanti ke depannya itu akan ada pembentukan komunitas-komunitas kecil di sekolah kita. Misalkan ada guru seni, ada berapa orang, 3 orang, buat komunitas seni, guru seni, buat kolaborasi. Terus ada lagi guru yang hobinya mancing, guru yang hobinya mancing, ngumpul jadi satu, membuat komunitas. Mancing mana ya? Tidak salah, kompetensi memancing itu harus ada gitu. Artinya harus dibentuk oleh siswa, tapi yang baik-baik gitu ya, melalui kesabaran yang baik. Misalkan seperti itu ya. Terus ada lagi guru yang mapol ya, nah, yang lebih nanti mapol ini gabung jadi satu, buat komunitas. Ya, ibu yang hobi jualan, bukan ibu yang hobi ini ya, Shopping. jualan aja gitu ya. Jadi satu itu, buat sebuah komunitas. Nanti di situ buat rencana, buat program, buat aksi nyata. Jadi rencana, program tanpa aksi nyata nol Bapak dan Ibu. Yang nanti yang harus sampai ke anak itu adalah 3 itu tadi. Program, rencana, dan aksi nyata. Iya, aksi nyatanya. Oke, tujuan sesuai dengan visi-misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai agar peserta didik 1 berakal kalimah dan menjalankan ibadah berdasarkan iman takwa kepada Tuhan Yang Esa, mengembangkan daya kreativitas dalam berbagai keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya, menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan life skill.
SIL harus mampu menjawab masalah yang dihadapi oleh siswa kita, baik di sekolah, lebih-lebih di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya begini. Contoh ya, ada siswa atau siswi yang pakaiannya belum disetrika. Tiba-tiba dia ingin menyetrika. Setrikaannya tidak panas. Nah, dia harus bisa menyelesaikan masalah itu. Harus bisa menyelesaikan masalah itu dan dihubungkan dengan hasil pembelajaran yang sudah dicapai. Itu contoh kecilnya. Jadi bukan lagi manggil mamanya, mama gitu ya. Manggil mamanya untuk nyetrikain gitu. Belum mandiri. Jadi tidak ada kemandirian kalau seperti itu. Sulit. Nah, ini yang sudah ada, ini masih sangat relevan dengan kita.